adanya sebuah kolam renang pribadi di rumah memang menjadi sebuah hal yang eksklusif. Bagaimana tidak, kebanyakan orang mengetahui bahwa membuat kolam renang itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Statement tersebut tidak 100% benar, karena nyatanya ada hal-hal lain yang bisa dikurangi agar total biaya dalam membuat kolam renang menjadi murah dan juga ramah di kantong. Apa saja hal tersebut? Di sini, mari kita akan membahasnya. Jadi, selamat menyaksikan. Kolam renang, walaupun hanya sekedar fasilitas pelengkap saja, akan tetapi hal ini akan sangat berpengaruh baik untuk harga jual rumah yang semakin naik, sebagai fasilitas olahraga, ataupun sebagai arena bermain anak di rumah. Tapi, mungkin dari kebanyakan orang sudah mengetahui tentang biaya pembuatan kolam renang yang tidaklah kecil. Tapi kami dari Dimulti akan membagikan tips bagaimana cara membuat kolam renang pribadi agar lebih terjangkau. Yang pertama adalah pemilihan sistem sirkulasi. Selain ukuran kolam renang yang sangat berpengaruh terhadap total biaya pembuatan kolam renang pribadi, sebuah pemilihan sistem sirkulasi juga dapat mempengaruhi hal tersebut. Dikarenakan ada dua sistem sirkulasi utama pada kolam renang, yaitu sistem sirkulasi skimmer dan juga overflow. Untuk yang belum mengetahui detail perbedaannya, dapat menyaksikan video kami yang lain. Link video ada di deskripsi. Untuk Anda yang ingin membuat kolam renang lebih terjangkau, saran dari kami baiknya gunakan sistem sirkulasi skimmer. Mengapa begitu? Karena sirkulasi ini tidak membutuhkan sebuah gutter dan juga balancing tank seperti halnya kolam renang dengan sirkulasi overflow. Jadi, selain lahan yang dibutuhkan lebih irit, sirkulasi skimmer tentunya akan mengurangi biaya yang cukup signifikan dibanding harus membuat dua konstruksi penunjang sirkulasi overflow, yaitu gutter dan juga balancing tank. Yang kedua adalah penggunaan bata. Bata pada sebuah kolam renang dipergunakan dalam pembuatan lantai kerja dan juga bekisting luar. Dua struktur ini kedepannya akan berguna untuk menjadi penyekat antara beton dengan tanah agar tidak menempel secara langsung. Sehingga ketika ada pergerakan pada tanah, maka tidak akan langsung berimpak kepada beton kolam renang Anda. Karena alasan yang penting itulah, sebuah bekisting luar sangat penting untuk dibuat dalam setiap pekerjaan kolam renang. Tapi, karena harga bata merah yang cukup mahal dan kebutuhan bekisting banyak yang tidak sedikit, untuk meminimalisir biaya pembuatan bekisting luar dan lantai kerja tersebut, Anda dapat beralih untuk menggunakan material bata ringan atau yang biasa disebut dengan hebel. Dengan pemasangan yang benar dan tepat, kami rasa material hebel ini dapat diperhitungkan untuk meminimalisir pengeluaran biaya pembuatan kolam renang Anda. Anda hanya cukup menambahkan lem hebel untuk merekatkan antar tiap pasang hebel untuk dibentuk sesuai desain dari kolam renang yang akan dibangun. Yang ketiga adalah pemilihan pelapis kolam. Mungkin kebanyakan kolam renang di luar sana umumnya menggunakan mozaik yang semakin membuat fasilitas tersebut semakin cantik dan menawan. Tapi, bagi Anda yang ingin membuat kolam renang dengan budget yang tidak terlalu besar, keramik sepertinya dapat dijadikan sebagai alternatif yang patut diperhitungkan. Walaupun fisik keramik memiliki sisi yang lebih tajam jika dibanding dengan mozaik, tapi dengan pemilihan tipe dan jenis yang tepat, dari segi tampilannya, kami rasa material keramik sebagai pelapis kolam renang
tidak akan kalah cantik dengan material mozaik. Saat ini, cukup banyak keramik yang menyerupai tampilan mozaik, baik warnanya ataupun tipenya. Keramik dengan warna dan guratan-guratan seperti mozaik saat ini pun cukup banyak dijumpai dari berbagai macam merek dagang. Walaupun dari segi kekerasan material dan keamanan keramik tidak sebaik mozaik, akan tetapi untuk meminimalisir pengeluaran dalam membuat kolam renang, kami rasa material keramik dengan tipe seperti ini merupakan pilihan yang sangat tepat untuk membuat kolam renang lebih murah. Yang keempat adalah pemilihan mesin sirkulasi. Sirkulasi merupakan hal yang wajib dan tidak bisa dihindari untuk kolam renang. Jadi jangan berpikir agar pembuatan kolam renang lebih murah, baiknya hilangkan saja penggunaan mesin sirkulasinya. Itu merupakan kesalahan besar. Idealnya, waktu sirkulasi harian pada kolam renang adalah 4-6 jam setiap harinya. Itu merupakan patokan utamanya. Jadi, dari situ Anda dapat menyesuaikan perhitungan kekuatan pompa dengan kubikasi air pada kolam renang agar dapat menghasilkan waktu sirkulasi harian yang ideal. Cukup banyak mesin sirkulasi yang beredar di pasaran. Ada berbagai macam tipe dan juga merek yang sangat ramah di kantong untuk membantu sirkulasi kolam renang Anda. Tapi, ada satu hal yang harus kami garis bawahi. Perhatikan juga ketersediaan spare part dan suku cadang dari mesin sirkulasi tersebut di pasaran. Karena, ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, Anda tidak merasa kesulitan untuk mengatasi permasalahan tersebut karena sulitnya suku cadang dari mesin yang Anda gunakan. Yang terakhir adalah pemilihan kontraktor. Sangat banyak kontraktor kolam renang di luaran sana yang mengaku dapat membuat kolam renang dengan garansi dan after sales yang menjanjikan. Untuk hal ini, Anda harus ekstra teliti. Jangan sampai Anda mengeluarkan biaya berulang untuk membuat kolam renang karena ulah kontraktor yang kurang teliti dan juga kurang detail dalam membuat fasilitas ini. Karena nyatanya, tidak jarang kami melakukan renovasi sebuah kolam renang yang mengalami masalah-masalah seperti tidak adanya sirkulasi, jalur sirkulasi yang tidak ideal, kebocoran konstruksi karena rancangan yang kurang tepat, sampai kolam renang miring pun kami pernah mengatasinya. Dalam memilih kontraktor kolam renang, idealnya mereka harus memiliki portofolio yang jelas, sehingga Anda dapat dengan mudah mencari informasi terkait rekam jejak kontraktor tersebut. Lalu, jangan lupa untuk cek kejelasan kantor operasionalnya dan kelengkapan dokumen untuk pembuatan kolam renang. Jangan anggap remeh kelengkapan sebuah dokumen-dokumen penunjang pembuatan kolam renang. Karena di dalamnya berisikan seluruh info terkait pembuatan kolam renang. Dari mulai RAB yang mencantumkan seluruh material yang digunakan dari awal pembuatan sampai akhir, dokumen gambar kerja, di mana di dalamnya mencantumkan gambaran detail terkait rancangan struktur kolam renang yang akan dibuat sampai dengan jalur pipa sirkulasinya, dokumen surat perintah kerja bermaterai, di mana di dalamnya berisikan ruang lingkup pekerjaan dan detail termin pembayaran. Itu semua wajib dimiliki oleh kontraktor kolam renang. Dan di Multi menyediakan seluruh hal tersebut sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab dalam mewujudkan fasilitas kolam renang yang akan Anda miliki. Itulah dia saran dari kami terkait cara agar pembuatan kolam renang lebih terjangkau. Jika Anda memperhatikan dari pembahasan tersebut,
tidak ada satupun saran dari kami untuk mengurangi sebuah spesifikasi konstruksi yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan setiap kolam renang yang kami buat selalu kami prioritaskan dari segi kekuatannya, sehingga nantinya kolam renang dapat nyaman dan juga aman untuk digunakan dalam waktu lama oleh klien-klien kami. Dengan hal itu, kami pun akan sangat percaya diri untuk memberikan garansi kebocoran selama 10 tahun ke setiap pembuatan kolam renang yang kami kerjakan. Jika Anda berminat untuk membuat kolam renang dengan kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Kami akan bersedia untuk melakukan survei gratis dan juga konsultasi secara cuma-cuma untuk siapa saja yang ingin berencana membuat kolam renang ataupun merenovasi kolam renangnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa. Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi? Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.